Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Allah masih anugerahkan kita waktu, kesehatan dan kesempatan sehingga kembali hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka takarrub kepadanya. Mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya kita berharap menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia. Hari ini kita akan berbicara tentang kedudukan anak di dalam Islam. Satu hal yang menjadi perbincangan hangat dalam dinamika kehidupan kita hari ini adalah kemana anak kita akan kita bawa. Al-Quran sesungguhnya sudah memperingatkan kepada kita, hendaklah kalian takut meninggalkan anak-anak yang lemah di kemudian hari. Para ulama memang memiliki pemahaman yang berbeda. Ada yang mengatakan yang kita takutkan adalah kalau mereka tidak memiliki akidah yang kuat. Ada juga yang mengatakan kalau mereka tidak memiliki sistem ekonomi yang bagus. Tapi pada prinsipnya kedua hal itu adalah sebuah harapan agar ke anak-anak kita yang akan datang memiliki akidah yang bagus, tidak tergoyahkan oleh kesyirikan dan sebagainya. Kemudian juga memiliki sistem ekonomi yang elok. Namun demikian dalam perjalanan hari ini kita melihat anak-anak kita begitu tumbuh di tengah fitnah yang luar biasa. Ada di antara mereka yang terabaikan pendidikan mereka. Dan ada juga di antara mereka yang hampir boleh dikatakan tidak lagi peduli dengan orang tuanya. Beberapa waktu yang lalu seorang tua berbicara dengan kami. Duduk di sempat kematian, kemudian kami bertanya, Pak, berapa usia? Sang bapak itu mengatakan usia saya lebih 81 tahun. Kami tanya dengan siapa dia tinggal. Dia hanya mengatakan semenjak istri saya meninggal, maka saya tinggal sendirian. Saya ketika itu sempat pula bertanya, bagaimana bapak makan? Kemudian bagaimana kehidupan? Ketika itulah orang tua itu meneteskan air mata. Dia mengatakan, alhamdulillah Pak Ustadz, anak kami 4. Disebutkanlah tempat tinggal mereka masing-masing. Dan yang terdekat dengan rumah saya adalah anak perempuan. Karena kebetulan anak yang 4 orang itu, satunya perempuan dan 3-nya laki-laki. Kemudian dia cerita bahwa istrinya baru saja meninggal beberapa bulan yang lalu. Penyebabnya umum sebagaimana yang terlihat hari ini. Sang ibu meninggal akibat komplikasi yang berakhir dengan stroke. Tapi dia katakan, ketika istri saya sakit, tidak ada anak yang mengasuh. Kamilah yang berdua saling mengurus di tengah usia yang sudah lansia ini. Sampai pada akhirnya dia katakan, inilah perjalanan hidup. Sampai saya tanyakan lantas bagaimana makan bapak hari ini. Dia katakan kalau nasi banyak orang sedekah. Tapi lauk memang diantarkan oleh anak saya ketika hari. Itulah yang saya panaskan. Itulah nampaknya kehidupan kita hari ini sedang jemaah yang berbahagia. Walaupun anak kita banyak, kita tampaknya tidak perlu banyak berharap. Karena apa yang terjadi dengan anak kita hari ini tidak sama dengan apa yang kita bayangkan. Kalau dulu ada anak-anak yang dengan ekonomi yang sederhana, tapi memiliki kasih sayang kepada orang tua yang luar biasa. Hari ini tidak sedikit anak melupakan orang tua, bahkan mereka mengabaikan kewajiban mereka sebagai seorang anak. Maka kembali kepada Al-Quran, ada beberapa ayat yang menceritakan bagaimana posisi anak itu dalam Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu menyatakan bahwa anak itu termasuk satu di antara perhiasan yang diinginkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin." Dibuat indah, dibuat ingin dalam seorang anak Adam itu terhadap wanita dan anak-anak. Maka kalau hari ini orang mencintai anak, itu sunatullah. Dan itu memang naluri fitrah. Bahkan maaf, ada di antara kita yang Allah tidak takdirkan mereka memiliki anak. Tapi mereka pada akhirnya mencari orang lain untuk diangkat menjadi anak. Biasanya ini disebut dengan ayah sambung atau mereka menyebutnya dengan ayah angkat. Mengapa kok ada orang yang mengambilnya?
Karena mereka berharap nanti ketika tenaga mereka sudah tidak kuat, ketika mereka sudah tua, maka mereka berharap agar anak-anak yang diasuhkan hari ini kemudian hari akan memberikan respon yang positif terhadap kehidupan mereka. Maka yang pertama tadi, anak itu sebagai perhiasan. Yang kedua, apa yang dikatakan Al-Quran, kedudukan anak adalah sebagai cobaan atau fitnah. Fitnah itu dalam bahasa Arab dari kalimat fatanah, yang artinya adalah api. Jadi kalau ada bapak ibu toko emas, maka selalu ada kalimat untuk menentukan mana yang emas, mana yang loyang. Maka dia mesti dibakar dengan api. Karena emas yang dibakar makin menguning dan makin bagus. Tapi loyang begitu dibakar, dia akan hancur dan habis dimakan api. Maka sidang jemaah yang berbahagia, anak itu adalah ujian dan cobaan. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukumul fitnah. Dan ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya anak-anak kalian dan harta kalian itu adalah cobaan. Kalau kita kutip apa yang disampaikan oleh Quraisy Shihab, dia mengatakan, karena anak itu cobaan, maka tidak sedikit orang tua melanggar aturan agama karena cinta dan sayangnya kepada anak. Ada di antara mereka yang bekerja kadang-kadang tanpa memikirkan halal dan haram. Ada di antara mereka yang mungkin bisa meninggalkan kewajiban agamanya kepada Allah. Ketika mereka ditanya mengapa itu terjadi, biasanya alasan mereka karena mencari kebutuhan yang diinginkan oleh anak. Berapa banyak orang tua hari ini berbohong? Berapa banyak orang tua membanting tulang? Karena ada satu alasan bahwa mereka ingin memberikan yang terbaik bagi keluarga mereka. Tapi di balik itu, maka inilah yang menjadi pelajaran. Ketika hari ini ada di antara anak-anak kita yang mungkin belum sesuai dengan harapan kita, bahkan cenderung membebani diri kita baik secara ekonomi dengan psikologis, maka itu kembali kepada ini, kita sedang diuji oleh Allah. Sedang jemaah yang berbahagia, Nabi Nuh diuji oleh Allah dengan anak dan istrinya. Sebagaimana juga Nabi Lut. Siapa yang membukakan rahasia ketika malaikat datang ke rumahnya kalau bukan istri dan anaknya? Dan bahkan Nabi Nuh sendiri berulang kali mengajak sang anak untuk naik ke atas kapalnya agar dia diselamatkan. Tapi sang anak tidak mau dengan alasan masih ada gunung yang tinggi untuk didaki. Inilah Al-Quran sedang jemaah yang berbahagia. Dalam kehidupan kita hari ini, berapa banyak anak-anak kita mencelakakan orang tua. Bahkan tidak jarang hari ini, apa yang dikatakan ada anak yang maaf tega-teganya membunuh orang tua mereka. Yang ketiga, apa posisi anak itu? Sebagai musuh. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Hai orang-orang beriman, ketahuilah bahwa sesungguhnya di antara harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah musuh kalian. Musuh di dunia, dia tidak soleh. Berapa banyak di antara anak-anak hari ini meninggalkan orang tua mereka. Bahkan maaf, dengan rasa tidak bersalah mereka pindah keyakinan. Membiarkan orang tua mereka di dalam kondisi sakit secara kejiwaan karena perilaku anak. Dan anak itu menjadi musuh. Dan itulah yang kita katakan tadi. Berapa banyak orang tua hari ini menginginkan di masa tuanya diasuh oleh anaknya. Tapi sang anak meletakkan mereka pada tempat yang tidak pernah terbayangkan. Itulah panti jompo. Maka hari ini subhanallah, berapa banyak panti jompo yang setiap saat jumlah penghuninya makin banyak. Bukan karena nggak punya anak. Bukan mereka karena susah. Tapi alasan anaknya, daripada kami merasa kurang membahagiakan orang tua, maka mereka letakkan di sana. Maka sidang jemaah yang berbahagia, ini pula lah yang dulu harapan terbesar dari orang tua kita. Mengapa kalau dulu di kampung ada rumah gadang namanya Pak? Banyak rumahnya besar, banyak kamarnya besar ruangan. Ketika ditanya alasan ibu, biar kalau kalian punya anak nanti mereka bisa tinggal di sini. Dan kalaupun mereka pulang ke sini, masih ada tempat tidur bersama keluarga. Tapi kenyataan hari ini, berapa banyak anak-anak yang tidak lagi merasa rindu terhadap orang tua mereka. Berapa banyak anak-anak yang hari ini mengabaikan.
Jangankan untuk membantu secara ekonomi, melihat saja hampir tidak ada. Jangankan mereka akan merawat mereka sebagaimana mereka dirawat. Untuk mendengarkan keluh kesah dari orang tua itu saja hari ini sudah terabaikan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalau hari ini kita mendengarkan, kita nggak punya sepeda motor tapi ada tujuan yang kita tuju, ada namanya ojek online. Dengan berbagai merek ataupun aplikasi yang kita miliki. Tapi akhirnya ketika hari ini ada orang-orang tua yang sakit, kemudian anak mereka tidak sempat mengantarkan mereka untuk berobat ataupun mungkin kontrol ke rumah sakit, maka akhirnya ada kawan-kawan yang berinisiatif membuat pendamping orang-orang ke rumah sakit. Sama seperti ojek, mereka menyediakan fasilitas, dijemput orang tua itu ke rumah, didaftarkannya di rumah sakit, ditemani selama berobat dengan sopan santun, yang terakhir mereka minta dibayar jasa mereka. Bahkan hari ini juga ada orang-orang yang bekerja sebagai menunggui atau orang penjaga orang sakit. Karena sang anak lebih suka istirahat di rumah ketimbang menemani ibu mereka di rumah sakit. Atau ketimbang mereka sedikit begadang di tempat yang mungkin tidak nyaman buat mereka. Itulah kehidupan hari ini sidang jemaah yang berbahagia. Yang keempat, anak itu perhiasan. Biasanya kalau perhiasan itu letaknya pada tempat yang istimewa. Kalau dia emas, dibuatkan cincin. Kalau mereka lebih besar, maka dibuatkan kalung. Anak demikian juga. Ditempatkan pada tempat yang istimewa. Tapi maaf apa dikatakan, ini juga akan menjadi masalah ketika tidak ditempatkan pada tempat yang seideal. Maka Al-Quran itu mengatakan al-malun wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan. Jadi kalau hari ini Bapak punya anak, dengar orang cerita tentang anaknya. Anak saya begini, jumlahnya begini, pekerjaannya begini. Itu wajar, Pak. Karena memang ayat tadi mengatakan dibuat kita sebagai perhiasan, dibuatnya menjadi indah sehingga orang-orang akan meletakkannya pada tempat. Tapi ketika anak itu tidak merasa jadi hiasan, malah menjadi cobaan, maka hitung mundurnya akan berbeda. Maka hari ini juga dikatakan yang tidak kalah penting adalah anak itu adalah amanah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia. Nah, bagaimana kalau untuk menjaga mereka dari api neraka? Tugasnya mari kita jadi orang tua yang soleh. Orang tua yang soleh bukan berarti anak mereka otomatis soleh, tidak. Jadi kita juga tidak boleh memvonis, Pak. Kalau ada orang tuanya baik, lantas kita mendapatkan anaknya kurang elok dalam tanda kutip, kita mengatakan ini akibat orang tua. Enggak juga. Enggak bisa. Zaman kita sudah berubah. Godaan di luar sana luar biasa menghantui anak-anak kita. Ada anak-anak guru yang pada akhirnya putus sekolah. Ada anak-anak para dai, tapi mereka tidak memiliki akhlak. Dan banyak orang-orang anak orang kaya yang mereka tidak mau lagi sibuk berusaha dengan alasan harta orang tua mereka lebih dari cukup untuk menyambung hidup mereka. Maka kadang-kadang kita salah juga. Ada orang tua yang sukses tapi menengok anaknya kurang status sosialnya. Maka kita katakan orang tuanya gagal. Karena dalam pemikiran kita selama ini, yang sukses itu kalau mereka memiliki kedudukan, kemudian mereka memiliki harta dan pangkat. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita nikmati masa-masa tua di kita dengan bahagia. Sekali lagi kalau kita hari ini orang tua, tidak usah terlampau banyak menggantungkan diri pada anak. Karena inilah yang mengecewakan kita nanti. Mungkin kalau kita minta bantu ekonomi, maaf, ekonomi mereka bisa jadi lebih sulit daripada kita. Tapi hari ini tentunya kita berharap anak-anak itu menjadi qurrata ayun. Anak-anak yang menjadi perekat. Dan itulah yang senantiasa diharapkan. Sehingga kalau suatu saat Allah memanggil kita, mudah-mudahan ada di antara anak-anak kita yang mampu untuk mendoakan kita. Bukankah dalam hadis itu dikatakan, satu di antara investasi akhirat yang sangat berharga di hidup kita adalah anak yang soleh. Ketika orang ditanya, siapa anak yang soleh?
Maka saat itu mereka mengatakan, anak yang soleh itu adalah anak yang taat dalam beribadah. Mereka yang akan senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka kalau hari ini bisa di antara kita memiliki anak yang mungkin dalam tanda kutip pekerjaannya tidak profit betul lah. Artinya mereka tidak memiliki kekayaan yang wah. Atau mereka bukanlah PNS yang selama ini dibanggakan oleh orang lain. Tapi kalau anak itu memperhatikan bapak, kemudian sering memberikan kebahagiaan, bersyukurlah. Karena berapa banyak di luar sana orang-orang sana merindukan anak-anak. Bukan karena duitnya yang kurang, tapi kesolehan anak yang mulai menghilang. Maka tugas kita hari ini, mari kita nikmati anak-anak kita. Kita wajib mendidiknya dengan agama yang elok. Menyekolahkannya di madrasah yang bagus. Karena bagaimanapun, anak itu tadi bisa dia menjadi kawan atau bisa dia menjadi lawan. Tergantung bagaimana kita memposisikannya. Dan mudah-mudahan tentunya sekali lagi, harta yang kita miliki mampu memberikan keberkahan bagi keluarga kita. Dan mudah-mudahan anak kita nanti qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.